Bukan waktu yang singkat untuk sebuah penantian. Bagi jutaan pendukung Arsenal di seluruh dunia, waktu seolah berhenti sejak generasi The Invincibles runtuh. Gunners dipaksa kenyang dengan ejekan. Terlalu akrab dengan kalimat, "Next year is our year." Dan berulang kali melihat harapan melambung tinggi hanya untuk dihempaskan kembali ke bumi di pekan-pekan krusial. Namun musim ini air mata kekecewaan itu resmi berganti menjadi air mata bahagia. Badai itu telah berlalu dan meriam London kembali meledak dengan suara paling lantang. Mikel Arteta dan pasukannya telah membuktikan kepada dunia bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Di musim 2025-26 ini, sejarah baru telah diukir. Kutukan itu resmi patah, raksasa yang tertidur telah bangkit, dan Premier League kembali ke tempat yang semestinya. Arsenal secara resmi memastikan gelar juara Liga Premier setelah hasil imbang Manchester City di kandang Bournemouth, membuat The Gunners unggul 4 poin yang tak terkejar dengan hanya tersisa 1 pertandingan. Net Goal Plus kali ini akan mengulas perjalanan magis ini, simak kisahnya sampai tuntas. Setahun lalu, Gary Neville sempat mengatakan bahwa pencapaian terbesar Mikel Arteta di Arsenal bukanlah trofi Piala FA, melainkan fakta bahwa ia masih dipercaya memimpin klub setelah melewati 5 musim tanpa gelar bergengsi. Pernyataan itu sempat terdengar seperti sindiran, namun kini semuanya berubah total. Kesabaran Arsenal terhadap proyek Arteta akhirnya terbayar lunas setelah mereka berhasil mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjuarai Liga Inggris. Sebagian besar pujian memang layak diberikan kepada manajemen Arsenal. Meski berkali-kali melihat tim asuhan Arteta gagal di momen krusial dalam perebutan gelar, Dewan Direksi tetap memberikan dukungan penuh terutama di bursa transfer. Mereka terus memberikan waktu, dana, dan kepercayaan kepada pelatih asal Spanyol tersebut. Dan keputusan itu terbukti benar setelah hasil imbang Manchester City dari Bournemouth pada hari Selasa memastikan Arsenal keluar sebagai juara. Arteta sendiri sejak awal selalu meminta semua pihak untuk mempercayai proses. Ia percaya bahwa semuanya hanya membutuhkan waktu, dan pada akhirnya ia benar-benar membuktikan ucapannya. Perjalanan ini terasa semakin spesial karena Arsenal sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat buruk sebelum Arteta datang. Di akhir era Arsene Wenger, rasa frustrasi mulai berubah menjadi sikap apatis. Situasi semakin kacau ketika masa kepelatihan Unai Emery berakhir dengan penuh tekanan. Bahkan penunjukan Freddie Ljungberg sebagai pelatih interim pun gagal mengangkat suasana klub. Arteta mengingat dengan jelas bagaimana suramnya kondisi Emirates ketika ia datang sebagai asisten pelatih Manchester City beberapa hari sebelum resmi ditunjuk menjadi manajer Arsenal. Tak ada yang pernah meragukan kemampuan Arteta dalam membangun fondasi tim. Namun selama bertahun-tahun, pertanyaan besarnya selalu sama. Apakah ia benar-benar sosok yang mampu mengubah Arsenal dari sekadar penantang menjadi juara? Musim ini akhirnya menjadi jawaban atas seluruh keraguan tersebut. Arsenal tampil sangat disiplin secara taktik dan luar biasa mematikan dalam situasi bola mati. Mereka bahkan resmi menjadi raja bola mati Liga Inggris musim ini setelah mencetak gol ke-18 dari situasi tendangan sudut. Kekuatan itu terlihat sempurna dalam laga melawan Burnley pada pertandingan kedua terakhir musim ini. Umpan silang melengkung dari Bukayo Saka berhasil disambut sundulan keras Kai Havertz untuk memastikan kemenangan penting 1-0 di Emirates Stadium. Gol tersebut terasa jauh lebih besar daripada sekedar 3 poin. Itu menjadi simbol berakhirnya penantian panjang Arsenal untuk kembali mengangkat trofi Liga Inggris sejak musim legendaris 2003 milik The Invincibles. Selama bertahun-tahun, generasi demi generasi fans Arsenal hidup dalam bayang-bayang era Mas Wenger. Mereka terus menunggu momen kebangkitan sambil menyaksikan tim ini berkali-kali gagal di garis akhir. Dalam 3 musim terakhir saja, Arsenal terus mengejar gelar tetapi selalu kalah bersaing dari dominasi Manchester City dan Liverpool. Karena itu, keberhasilan musim ini terasa jauh lebih emosional bagi seluruh pendukung The Gunners. Menariknya, Arsenal bahkan berhasil mengunci gelar 1 pekan sebelum musim berakhir dan memastikan persaingan selesai secara matematis dengan selisih 4 angka. Setelah kemenangan penuh tekanan melawan Burnley, pertandingan terakhir musim ini melawan Crystal Palace kini berubah menjadi pesta besar bagi sang juara baru Liga Inggris.
Penggemar Arsenal tentu punya alasan besar untuk akhirnya merayakan pesta setelah berkali-kali melihat tim mereka terpeleset di momen paling menentukan dalam perebutan gelar. Perjalanan Arteta membangun ulang Arsenal memang tidak instan. Bahkan hingga memasuki tahun ke-6-nya bersama The Gunners, masih banyak keraguan mengenai apakah ia benar-benar sosok yang mampu mengubah Arsenal dari sekadar penantang menjadi juara. Legenda klub Thierry Henry bahkan sempat mengakui bahwa dirinya pernah mempertanyakan semua narasi percaya proses yang terus digaungkan Arteta. Keraguan itu semakin besar karena Arsenal terus gagal di saat-saat paling krusial. Bahkan musim ini sempat muncul ketakutan bahwa Arsenal akan kembali finish di posisi kedua untuk keempat kalinya secara beruntun, terutama setelah kekalahan kandang melawan Bournemouth pada 11 April lalu. Atmosfer stadion saat itu terasa penuh kegelisahan, dan para pemain terlihat mulai terpengaruh tekanan. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para pendukung justru tetap berdiri di belakang Arteta ketika tim paling membutuhkannya. Emirates berubah total. Laga melawan Fulham hingga semifinal Liga Champions kontra Atletico Madrid menjadi bukti bagaimana hubungan antara klub, tim, dan supporter kini jauh lebih kuat dibanding era suram akhir kepemimpinan Unai Emery. Meski begitu, perjalanan Arsenal menuju gelar tetap memunculkan perdebatan besar. Banyak pihak menilai Arsenal musim ini tidak terlalu indah ditonton seperti yang dulu diharapkan dari murid Pep Guardiola. Ketika pertama datang, Arteta memang sempat membangun Arsenal menyerupai versi mini Manchester City setelah merekrut pemain seperti Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Namun dalam 3 musim terakhir, Arsenal perlahan berubah menjadi tim yang jauh lebih pragmatis dan sinis. Arteta mulai mengadopsi pendekatan menang dengan segala cara, sesuatu yang justru lebih identik dengan gaya Jose Mourinho. Arsenal menjadi sangat efektif dalam mengontrol tempo pertandingan, membuang waktu, memanfaatkan situasi bola mati, hingga memainkan seni gelap sepak bola modern untuk menjaga keunggulan. Pendekatan itu memang membuat Arsenal tidak selalu disukai lawan maupun penonton netral. Pelatih Fabian Hurzeler bahkan secara terbuka mengkritik cara bermain Arsenal setelah kekalahan Brighton and Hove Albion dari The Gunners di Amex Stadium. Namun bagi Arsenal, semua itu sudah tidak lagi penting. Yang mereka butuhkan hanyalah kemenangan dan gelar juara. Bahkan Thierry Henry sendiri mengakui bahwa meski ia tidak sepenuhnya menyukai pendekatan Arteta dari sudut pandang sepak bola, satu-satunya hal yang benar-benar penting baginya sebagai pendukung Arsenal adalah melihat klubnya kembali menang, dan Arteta berhasil melakukannya. Arsenal mungkin akan dikenang banyak orang sebagai set piece FC, tetapi mereka juga akan dikenang sebagai tim yang mengakhiri salah satu puasa gelar paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola Inggris. Arteta berhasil membangun tim yang sangat terorganisir, disiplin, kuat secara fisik, kokoh dalam bertahan, dan memiliki mentalitas untuk melakukan apapun demi menang. Prosesnya mungkin tidak selalu indah, tetapi hasil akhirnya sangat nyata. Seperti yang dikatakan Thierry Henry, Arsenal meminta Arteta menemukan jalan. Dan pada akhirnya, ia benar-benar melakukannya. Musim ini menjadi pembuktian bahwa kesabaran kadang memang layak diperjuangkan. Mikel Arteta bukan hanya berhasil membawa Arsenal kembali menjadi juara, tetapi juga berhasil mengembalikan rasa bangga yang sempat hilang dari klub ini selama bertahun-tahun. Ia datang ketika Arsenal sedang kehilangan identitas, lalu perlahan membangunnya kembali dari puing-puing kegagalan, kritik, dan tekanan tanpa henti. Tidak semua orang mampu bertahan melewati proses sepanjang itu. Tetapi Arteta memilih tetap berdiri, tetap percaya, dan kini ia menuai hasil dari keyakinannya sendiri. Lebih dari sekadar trofi, keberhasilan ini terasa spesial karena Arsenal benar-benar membangun semuanya dengan proses panjang. Mereka tidak langsung sempurna, tidak langsung dominan, dan tidak langsung ditakuti. Ada musim-musim penuh rasa sakit, ada malam-malam ketika mereka dihancurkan kritik, dan ada momen ketika seluruh proyek ini terasa akan runtuh. Namun, skuad ini terus tumbuh bersama. Pemain-pemain muda berkembang menjadi pemimpin, Emirates kembali hidup, dan Arsenal akhirnya kembali terlihat seperti klub besar yang selama ini dirindukan para pendukungnya. Gelar ini bukan hanya kemenangan untuk satu musim, tetapi kemenangan atas seluruh rasa frustrasi yang menumpuk selama lebih dari 2 dekade. Jadi untuk seluruh Gunners, ini adalah waktunya merayakan. Nikmati setiap momennya, nikmati setiap nyanyian di stadion, setiap parade, dan setiap rasa bangga melihat Arsenal kembali berdiri di puncak sepak bola Inggris. Karena perjalanan panjang penuh penderitaan itu akhirnya terbayar lunas.
Selamat untuk Arsenal dan selamat merayakan Gunners.